Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Bahril Yusuf dengan NIM 2024410064 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Bagian 1, pendahuluan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembahasan terkait bahasa dapat berlanjut apabila konsep dasar dari bahasa sendiri dengan benar dan dipahami. Dengan kata lain, bahasa adalah suatu sistem yang dalam praktiknya membantu manusia. Bahasa mempermudah manusia dalam melakukan segala sesuatu hal yang dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 2, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan Monumen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophujen Sewandi Melindo bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh halayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditelitik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karang Brahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 600-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran. Kemudian dan hingga pada saat penyerahan agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang-orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia, bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dengan mempersatukan beberapa keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajuan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki ekstensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Salah satunya Arifin 2008-12. Kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi berikut: 1. Lambang negara bangsa, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat perhubungan antar warga negara, dan 4. Alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Dengan demikian, peran bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bahasa dan negara serta setiap daripada rakyat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia telah melalui sejarah yang cukup teramat panjang, berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan budaya asing yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia. Pada tahun 1926, bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu bahasa pemersatu, bahasa resmi negara, bahasa internasional. Bagian 3, penutup. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu
yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680 membuat Indonesia menjadi lebih kokoh dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi. Bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya, diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung, dan kini di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain dengan identitas yang berbeda. Warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan menjadi identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa.